Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada momen pagi ini, saya mengucapkan selamat berjumpa lagi dengan Mulyadi Vlogger Jambi. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan sesuatu hal yang selalu kita saksikan dari tahun ke tahun, ya. Artinya, merupakan kegiatan rutinitas di setiap tahunnya. Yang akan saya bahas pada kesempatan ini yaitu kue kering dan kue basah. Kue kering itu merupakan sesuatu jajanan atau makanan di setiap saat, di mana saja kita nyantai, di mana saja kita duduk, kita bisa menikmati ya sajian yang berupa kue kering untuk kita makan. Jadi kue kering itu sangat bermanfaat sekali ketika kita misalnya sedang lapar atau sedang ingin mencari cemilan. Jadi kita ambillah kue kering itu untuk kita jadikan cemilan di setiap saat. Saya ingin mengatakan bahwa kue kering ini terutama di momen ketika kita ingin menyambut Hari Raya Idul Fitri atau Hari Lebaran. Pada bulan Ramadan seperti ini, sudah melewati pertengahan bulan Ramadan itu, memang kita lihat para ibu-ibu sibuk dengan kue kering, ya, kue kering dan kue basah. Sekarang saya membahas kue kering dulu. Kue kering ini sebenarnya merupakan musiman tahunan. Apabila ketika bulan Ramadan seperti ini, tidak sedikit ibu-ibu yang disibukkan dengan kue kering. Baik itu ibu-ibu yang sebagai ibu rumah tangga, ibu karir, atau ibu-ibu yang bekerja di instansi pemerintah, mereka pasti sibuk dengan memikirkan kue kering. Kenapa? Karena kue kering di saat kita lebaran, pagi-pagi setelah kita menunaikan sholat Id atau sholat Idul Fitri, balik dari sholat, itu kita sudah disuguhkan dan sudah menyaksikan kue kering yang berjejer di dalam toples di atas meja rumah kita, ya, di atas meja ruangan kita. Kadang-kadang di setiap ruangan itu ada dijejerkan kue kering, mengingat bentar lagi kita akan menyambut tamu-tamu yang datang, menyambut kaum kerabat yang datang ke rumah kita untuk bersilaturahmi, untuk bersilaturahim, dan untuk mengunjungi antara satu sama lain. Maka pada kesempatan itu aneh ya kalau suatu rumah misalnya tidak ada kue kering, dan saya belum pernah menemukan, terutama kalau rumah kita sebagai umat muslim ketika menyambut lebaran Hari Raya Idul Fitri ini, pastilah kita menyaksikan kue kering di rumah kita. Dan begitu juga dengan umat non-muslim misalnya ketika hari rayanya atau ketika tahun baru, ya, dia pasti menyediakan banyak kue kering. Dan begitu juga dengan kue basah. Kalau kue kering ini kan banyak sekali macamnya, di oven, dimasak kecil-kecil, ada yang lembut, ada yang keras, dan berbagai macam cita rasa. Ada rasa salju, ada rasa keju, ada rasa manis-manis itu, coklat dan sebagainya. Banyak sekali macam-macam kue kering itu. Bahkan dari kacang-kacangan juga tidak ketinggalan hadir ketika kita menyambut Hari Raya Idul Fitri itu. Jadi kita sebagai terutama ibu-ibu misalnya yang tidak ada pekerjaan tetap, atau katakanlah ibu-ibu rumah tangga, banyak sekali menangkap peluang-peluang itu untuk dijadikan sebuah usaha dadakan, sebuah usaha musiman, yaitu di musim kita menyambut Hari Raya Idul Fitri. Dan banyak ibu-ibu yang sukses dalam menyediakan kue kering itu. Dia cara menjualnya saya perhatikan tidak hanya dia menjual di tokonya sendiri, tidak hanya dia menjual dari rumahnya sendiri, tapi dia menitip di toko-toko orang lain, menitip di mall-mall, menitip di tempat-tempat yang strategis atau di tempat-tempat penjualan lainnya untuk kue kering, taruh di dalam toples misalnya, atau ada yang kiloan, ada yang sudah dibungkus, ada yang sudah di packing sedemikian rupa, kemudian juga ada yang di dalam toples langsung dijual dengan toplesnya dengan harga yang bervariasi. Nah, ini tidak sedikit ibu-ibu yang menjadi miliarder karena menyediakan kue kering. Begitu juga dengan kue basah. Kalau kue basah yang saya perhatikan itu adalah kue yang semacam ada bolu, ada mersuba, ada legit, macam-macam itu yang diloyang-loyang itu. Nah, itu juga pesan ketika orang menyambut Hari Raya Idul Fitri itu. Kebanyakan begitu ya. Kecuali di momen-momen tertentu juga banyak orang membuat kue legit, kue-kue sejenis kue basah lainnya. Itu banyak lagi disediakan di tempat-tempat tertentu. Nah, tapi momen ini ya
saya rasa merugi bagi ibu-ibu yang tidak memanfaatkan kesempatan hanya datang satu kali dalam 1 tahun ini. Nah, tapi tidak sedikit ya ibu-ibu yang kreatif di dalam menyambut momen ini. Maksud saya, semoga ibu-ibu cepat menangkap. Ini adalah peluang usaha dadakan untuk mencari uang. Di samping kita menjual takjilan di sore hari, ya, menjual persiapan berbuka puasa untuk dijual atau untuk makan dan keluarga kita sendiri. Nah, kita menyiapkan kue-kue kering itu untuk agar kita bisa membuat usaha sampingan di dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga kita. Bagi ibu-ibu yang mendengarkan video saya ini bermanfaat untuk dia semua ya, karena hari ini sudah pertengahan lebih ya kita berpuasa, sudah mungkin ya masih ada kesempatan ibu-ibu yang berkecimpung dan yang hobi melakukan usaha-usaha terutama di bidang kue kering ini untuk mengambil kesempatannya di dalam menyediakan dan memberi pilihan-pilihan tertentu terhadap kue kering pada konsumen dimanapun dia berada ya. Jadi jangan kita sia-siakan kesempatan yang sangat strategis ini, yang sangat bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga, dan untuk peningkatan ekonomi kita, terutama di bidang usaha kue kering ya. Selamat bagi ibu-ibu yang ingin mencoba untuk menikmati. Kita tidak harus terbebani oleh pekerjaan dan usaha yang kita lakukan. Kita nikmati, kita enjoy sehingga kita mendapatkan hasil yang memuaskan, dan hasil juga enjoy kita nikmati nanti. Jadi ketika kita sudah melalui momen ini, tentu saja kita akan menghitung ya berapa keuntungan yang kita dapat dan berapa modal yang kita habiskan selama kita melakukan dan menyiapkan kue-kue kering untuk para konsumen kita. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia pada pagi hari ini. Sambil jalan-jalan di sebuah tempat ini, saya tadi sudah menyampaikan panjang lebar tentang manfaat kue kering dan kue basah, kesempatan usaha yang hanya terjadi dalam satu kali atau beberapa kali dalam 1 tahun. Selamat bagi ibu ataupun bagi anak remaja yang ingin berusaha dan ingin bisnis. Jangan kita menghabiskan waktu kita hanya tanpa ada tujuan dan tanpa ada manfaat dan hasil bagi diri kita dan untuk keluarga kita. Demikian, terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.